Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat usia dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa terus melakukan amal-amal saleh. Alhamdulillah. Hadirin Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke 27 ya. 27 dari bulan Ramadan. Sekarang hari apa Pak? Selasa ya. Ada sebagian kaum muslimin yang insya Allah akan merayakan Idul Fitri pada hari Jumat. Namun sebagian yang lain, ya termasuk kita mungkin di sini menunggu pengumuman dari pemerintah yang bisa saja terjadi pada hari Jumat atau hari Sabtu tergantung sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sampai kepada penghujung bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya telah mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu." Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi kemudian Ramadan berlalu sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu sebabnya kita disunnahkan untuk membaca doa khususnya di malam-malam Ashrul Awakhir dengan doa yang intinya adalah untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah atau ampunkanlah aku. Hadirin Allah, namun demikian masih ada sisa waktu beberapa hari lagi. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk semakin meningkatkan ibadah kita, meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, topik kajian zuhur pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan zakat. Topik ini menjadi penting karena sering menjadi pertanyaan, khususnya pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, zakat ini nampaknya menjadi salah satu ibadah yang, mohon maaf ya, agak sedikit dilupakan oleh sebagian kaum muslimin dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam kita didirikan di atas 5 tiang. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun atau 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat haji atau saum. Dan yang kelima adalah saum di bulan Ramadan. Kalau kita mencoba untuk melihat kondisi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin, dari 5 rukun Islam yang ada tadi, pertama syahadat. Alhamdulillah, kita lihat banyak sekali orang yang sudah bersyahadat, sudah masuk ke dalam agama Islam, dan bahkan secara global agama Islam ini menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan agama-agama lain. The fastest growing religion in the world. Bukan hanya di Indonesia atau di Asia, tapi juga di seluruh penjuru dunia, termasuk di Eropa, Amerika, dan juga di Australia. Orang non-muslim berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Bahkan diprediksi sekitar tahun 2070 agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi demikian. Hadirin rahimakumullah, khususnya di Indonesia, negara kita bahkan menjadi
negara yang mayoritas muslim dan bahkan jumlah penduduk muslimnya menjadi yang terbesar di dunia. 270 juta orang penduduk Indonesia, sekitar 87%-nya adalah muslim. Sudah bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Khususnya juga di Bogor. Di Bogor penduduk muslim, kalau saya tidak salah, lebih dari 90%. Tadi rata-rata nasional 87%. Karena ada provinsi-provinsi yang memang minoritas, ya. Nah, Jawa Barat ini termasuk yang mayoritas, termasuk juga Bogor. Di atas 90%. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi banyak sekali orang Muslim, orang Islam di Bogor ini. Jadi kalau kita lihat tadi dari 5 rukun Islam, Alhamdulillah yang nomor 1 ini kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali orang muslim dan makin banyak orang yang menjadi muslim. Meskipun orang muslim sering difitnah, ya kan? Sering disebut, dituduh teroris, ya, dituduh macam-macam, ya. Tapi tetap saja orang yang masuk Islam justru semakin banyak. Ini menjadi bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua, salat. Jadi rukun Islam yang pertama, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat rukun Islam yang kedua, yaitu apa? Salat. Ya. Alhamdulillah juga. Dari sisi meskipun ya ada orang yang tidak sholat, tapi alhamdulillah ya, kita jumpai banyak sekali orang yang sudah sholat. Bahkan jumlah masjid dan musola di Indonesia itu sangat banyak, ya. Bahkan menjadi salah satu yang terbanyak di dunia. Data dari sistem informasi masjid Kemenag ya, .go.id, ada situsnya tuh, simak.kemenag.go.id. Di situ ada data seluruh masjid. Tapi itu pun yang baru terdaftar, banyak masjid-masjid yang belum terdaftar. Ya. Jumlahnya sudah mendekati 700.000. Seluruh masjid yang ada di Indonesia, baik yang di tingkat nasional, tingkat provinsi, ya, ada lagi nanti tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Ya, semuanya ada di situ. Subhanallah, setiap hari ada saja masjid dibangun, ya, ataupun direnovasi, begitu diperbesar seperti Masjid Al-Hidayah ini, ya, untuk bisa menampung lebih banyak jamaah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan salat ini kita lihat juga ya perkembangannya semakin baik ya di negeri kita tercinta ini. Alhamdulillah. Hadirin Allah, tadi syahadat sudah, salat sudah, zakat kita skip dulu karena ini topik kita ya.
saum atau puasa. Alhamdulillah juga ya, kalau kita lihat kaum muslimin yang melaksanakan saum juga sudah sangat banyak ya. Nampaknya hampir, kalau tidak bisa dibilang semua begitu, orang muslim tahu akan kewajiban saum di bulan Ramadan. Dan suasananya itu sangat terasa pas di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah ya. Sampai acara-acara di televisi umpamanya juga banyak sekali berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Bahkan iklan-iklan juga berkaitan dengan bulan Ramadan ini ya. Jadi alhamdulillah ya, untuk puasa ini juga sudah diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Hadirin Allah, yang belum apa tadi? Yang belum, tadi kan syahadat sudah, salat sudah, saum sudah. Yang belum apa? Haji. Nah, ya. Bagaimana dengan haji? Hadirin Allah, ternyata salah satu jamaah haji terbesar di dunia itu berasal dari Indonesia. Kalau saya tidak salah, jamaah haji itu setahun sekitar 2 juta orang. 10%-nya kurang lebih berasal dari Indonesia. Sekitar 200.000 ya, setiap tahun diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah ya. Ya, itu pun banyak yang ngantri, Pak. Haji itu ngantrinya bisa sampai 20 tahun bahkan lebih. Ya. Di Bogor ini antriannya berapa, Pak? Ada 20 tahun. Ada rasanya ya. 20 tahun mengantri. Jadi orang udah banyak yang sebenarnya siap berangkat haji, cuman karena kuotanya terbatas, yang diberangkatkan hanya sesuai dengan kuota yang tersedia. Tahun kemarin sekitaran 200.000 plus ya, 200.000 lebih gitu. Ya, Insya Allah luar biasa ya. Orang Indonesia atau orang kaum muslimin, pemahaman mengenai haji ini sudah sangat baik, terbukti dengan semangat ya untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk juga umroh. Yang masih ngantri lama belum dapat visa begitu ya, tidak tahan dengan kerinduan terhadap tanah suci, akhirnya berangkat umroh. Makanya kalau kita lihat di bandara, nampaknya setiap hari ada saja yang berangkat pergi umroh, yang pergi, yang pulang, ya setiap hari selalu ada di bandara, insya Allah. Singkat kata, hadirin rahimakumullah, yang muslim banyak, ya. Yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang haji banyak. Pertanyaan adalah yang zakat banyak gak, Pak? Nah, ini poinnya. Makanya tadi kami sampaikan, zakat ini kok seperti menjadi rukun Islam yang agak kurang diperhatikan oleh kaum muslim. Terbukti dari perolehan pajak, oh jadi pajak zakat ya, perolehan zakat secara nasional. Penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat secara nasional itu semestinya bisa mencapai, penghimpunan zakat ya secara nasional semestinya itu bisa mencapai sekitar 300 triliun per tahun. Tapi realitanya yang terkumpul saat ini baru sekitar 14 triliun saja.
masih jauh dari potensi yang ada. Potensinya segini, yang terkumpul baru segini, ya. 300 triliun, yang terkumpul baru 14 triliun. Ya, masih kecil sekali. Itu pun yang terkumpul 14 triliun itu data dari Basnas ya, sudah termasuk sedekah dan juga infak, bukan hanya zakat. Kemudian hadirinullah, coba kalau kita pergi ke desa atau ke kampung-kampung, berapa banyak petani yang bayar zakat pertanian? Ya kan? Berapa banyak petani yang membayar zakat pertanian? Seumpamanya misalkan petani padi, ya, petani padi. Semestinya kalau panennya itu sudah lebih dari nisab zakat pertanian itu sekitar 650-an ya, 650 lah kurang lebih kilogram beras kalau padi ya, atau kalau gabah misalkan seorang petani panen begitu ya, kemudian hasil panennya itu umpamanya 1 ton. 1 ton itu kan di atas 650 kilogram gabah ya. Kalau dalam bentuk beras menjadi 520 kan. Kalau dari gabah ke beras kan ada pengurangan berat kan ya. Jadi kalau pakai beras dia itu 520 kilogram. Kalau pakai gabah itu sekitar 650 kilo. Nah, jadi kalau ada petani panen ya ternyata lebih dari 650 kg gabahnya, maka seharusnya dia sudah wajib bayar zakat. Ya. Zakatnya berapa? 5% atau 10% tergantung model irigasinya. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang di kampung-kampung. Berapa banyak petani yang sepertinya belum bayar zakat, mungkin karena belum mengetahui. Hadirinullah, mengapa zakat ini kok seperti kurang diperhatikan oleh kaum muslimin? Barangkali salah satu sebabnya adalah kurangnya edukasi, kajian, ceramah atau khutbah berkaitan dengan zakat. Nampaknya kalau kita khutbah atau simak khutbah Jumat gitu ya, agak jarang ya kan khatib itu bicara mengenai zakat gitu. Ya, akhirnya masyarakat atau kesadaran masyarakat tentang zakat juga menjadi kurang begitu bagus gitu. Nah, oleh sebab itu hadirinullah, penting buat kita untuk mengkaji ya, mempelajari zakat ini karena dia bagian dari rukun Islam ya. Tadi dikatakan rukun Islam ada 5. Ibarat bangunan ya, rumah ya misalnya atau masjid, tiangnya harusnya ada 5. Tetapi yang satu sudah rapuh gitu, maka sudah pasti bangunannya juga tidak kokoh. Mungkin ada gempa sedikit roboh ya. Maka kita harus menegakkan 5-5-nya. Yang 4 alhamdulillah sudah bagus nih ya. Tentu belum sempurna, kita tingkatkan terus ya kan. Tetapi yang satu nih, yang zakat sepertinya agak jauh ketinggalan dibandingkan dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu perlu kita terus tingkatkan ya, supaya ya 5 rukun Islam ini benar-benar menjadi kuat, kokoh, sehingga bangunan agama Islam ini juga menjadi
jadi pokok. Hadirin Allah, apa hukumnya orang yang menolak membayar zakat? Menolak membayar zakatnya, bukan tidak membayar zakat karena lupa, karena nggak tahu, tapi menolak membayar zakat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah dia bukan termasuk orang muslim, ya, karena dia menolak salah satu dari rukun Islam. Ya, rukun Islam ada 5, ditolak satu saja, yang mana saja ditolak, maka tidak bisa disebut sebagai orang muslim. Kalau mau disebut orang muslim, ya 5-5-nya harus lengkap. 5-5-nya harus dipenuhi semuanya. Hal ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian kepemimpinan digantikan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Kemudian beliau mendapati ada segolongan atau sebagian kaum muslimin yang menolak membayar zakat. Jadi ada orang yang nggak mau bayar zakat di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadirin Allah, mengetahui hal itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengeluarkan kebijakan untuk memerangi orang yang menolak bayar zakat. Diperangi, Pak. Orang yang menolak bayar zakat diperangi, ya. Kebijakan ini sempat dipertanyakan oleh sahabat Nabi SAW yang lain, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, mengapa engkau masih atau mengapa engkau memerangi orang yang masih sholat? Mengapa engkau memerangi orang yang masih sholat? Iya, dia nggak bayar zakat, tetapi kan masih sholat." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat." Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang mencoba memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Hadirin Allah, ini menarik perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang mencoba-coba memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Mengapa dikatakan memisahkan salat dengan zakat? Karena hadirin Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sering kali menggandengkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat dalam satu ayat yang sama. Ya kan? Pasti kita semua familiar ya dengan ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah puluhan kali. Atau misalkan dalam redaksi yang lain, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah. Selalu begitu. Digandengkan perintah salat dengan kewajiban zakat. Menunjukkan hadirin Allah, salat ini tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Sebaliknya juga zakat tidak bisa dipisahkan dengan atau dari salat. Siapa yang tidak bayar zakat sama saja tidak salat.
tidak melakukan sholat, sama aja juga tidak zakat. Makanya walaupun masih sholat, Abu Bakar As-Siddiq tetap memerangi orang yang menolak bayar zakat karena dianggap sudah murtad. Ya, dianggap sudah keluar dari agama Islam. Gitu. Dan diperangi sampai kemudian mereka mau kembali membayar zakat ya, kepada pemimpin kaum muslimin. Hadirin Allah, ini penting ya, bahwa zakat ini adalah rukun Islam yang juga harus kita tegakkan ya. Hadirin Allah, kita sudah memahami ya pentingnya zakat, ya, urgensi dari zakat ini. Ya. Zakat ini sangat penting buat kita karena berkaitan dengan kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial. Ya, jangan sampai kemudian ada kaum muslimin yang mati kelaparan, ya, tidak bisa makan. Nah, ini penting sekali. Ya, agama Islam ya sangat menaruh perhatian terhadap kehidupan sosial. Ya. Hadirin Allah, ya, setelah kita memahami ya pentingnya zakat ini, sekarang mungkin kita coba bahas secara singkat ya mengenai perhitungan zakat. Ya. Zakat, hadirin Allah, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau zakat fitrah dan zakat fitri ini nampaknya sudah, alhamdulillah ya, sudah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ya. Ini tanggal 27 Ramadan, sudah waktunya untuk membayar zakat fitrah. Amin 3, Amin 2, Amin 1 ini adalah waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah bagi yang belum. Ya. Berapa bayarannya? Bayarannya adalah, kalau bahasa fikih itu satu sok, ya, satu sok. Satu sok itu 4 mud, ya. Satu mud itu segimana? Satu raupan, Pak. Raup ini. Jadi sebetulnya nggak ditimbang juga nggak apa-apa. Jadi misalkan bayar zakat fitrah, begini aja, ambil satu raup lagi, 2 lagi, 3, satu lagi 4. Nah, 4 raupan begini, nah, 4 mud ini itu setara dengan satu sok, gitu. Jadi hitungannya itu sebetulnya liter ya, bukan berat. Gitu, 1 liter. Bukan 1 liter, hitungannya dengan takaran, bukan timbangan. Ya. Tetapi lembaga-lembaga zakat kita untuk mempermudah, ya, sudah membuat konversinya. Ya, kalau Basnas itu kalau pakai liter dia 3,5 liter. Ya, 3,5 liter. Kalau pakai kilo itu 2,5 kilogram beras, gitu, ya. Nah, dibayarkan kepada amil zakat, ya. Di masjid ini ada mungkin ya amil zakat, biar kemudian nanti amil zakat yang mendistribusikannya kepada fakir dan miskin. Mengapa bayar zakat fitrah atau distribusi zakat fitrah itu dilakukan menjelang hari raya? Maksudnya adalah untuk memastikan agar jangan sampai ada orang yang kelaparan saat hari raya. Gitu. Ya, hari raya itu hari bergembira, hari iftar, bahkan kita diharamkan untuk puasa. Ya, maka sebelum berangkat juga sholat kita disunahkan untuk
makan dulu sedikit untuk menunjukkan bahwa hari ini tuh bukan hari puasa, hari berbuka. Ya. Jangan sampai ada orang sedih hari raya, sedih gitu, jangan ya, sedih kelaparan. Nah, makanya ada kewajiban zakat fitrah, dan zakat fitrah ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, kewajiban kita di bulan Ramadan. Ya, hadirin Allah, satu lagi yaitu zakat mal. Tadi zakat fitrah, zakat fitri, ya. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Adapun zakat mal ini tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ya, sekali lagi saya ulangi, zakat mal sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Tapi bisa saja ditunaikan di bulan Ramadan kalau memang nisab dan haulnya jatuh pada bulan Ramadan. Kalau nisab dan haulnya itu jatuh pada bulan yang lain, ya sudah dikeluarkan pada bulan yang lain. Cuma nampaknya kaum muslimin seolah-olah begitu ya, mengaitkan antara zakat mal dengan bulan Ramadan. Ya, hadirin Allah, mengapa zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan? Karena hadirin Allah, orang miskin bukan cuma ada di bulan Ramadan. Ya, orang miskin ada sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun ada. Oleh sebab itu, ya, zakat mal bisa ditunaikan juga sepanjang tahun tergantung nisab dan haul. Apa itu nisab? Apa itu haul? Nisab itu adalah batas minimal harta kena zakat. Berapa? Langsung saja nih, menurut Basnas pusat, ya, Basnas pusat kan, Basnas ada Basnas pusat, ada Basnas provinsi, kabupaten, kota ada ya. Menurut Basnas itu sebagai otoritas atau pengelola zakat resmi, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, nisab itu setara dengan 85 gram emas, ya, 85 gram emas. Kalau zaman dulu kan tidak ada rupiah, ya kan, nggak ada dolar, nggak ada ringgit, nggak ada rial, gitu ya, maka menggunakan emas, ya. Kalau rupiah berapa? Tinggal dikalikan dengan harga emasnya. Berapa harga emas? 1 gram sekarang. Kemarin saya lihat tuh ada SK baru banget kemarin keluar. Ya. Tapi kemarin saya lihat SK Basnas nggak sampai 1 juta. Kan harga itu ada harga beli, harga jual gitu-gitu ya. Tapi biar gampang mungkin kita bulatkan saja 1 juta ya, biar gampang hitungnya. Kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Ya. Berarti nisab itu 85 gram dikali dengan 1 juta, berarti setara dengan 85 juta rupiah. Nah, bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu atau teman-teman sekalian, jamaah hadirin rahimakumullah, yang punya tabungan, ya, di rekeningnya, ya, totalnya mencapai 85 juta, berarti sudah sampai nisab. Ya, berarti sudah sampai nisab. Apakah dia wajib membayar zakat? Belum. Kan ada nisab, ada haul. Ya, nisabnya sudah, haulnya belum, berarti belum wajib. Harus nisabnya sudah, haulnya juga sudah. Haul itu maksudnya gimana? Maksudnya harta yang di atas nisab tadi, di atas 85 juta tadi, itu harus bertahan, nggak boleh kurang, ya. Maksudnya bertahan selama
1 tahun. Ya. Kalau sudah bertahan setahun, baru deh dia wajib bayar zakat. Kalau di tengah-tengah tahun kurang misalnya, ya sudah, berarti nggak wajib lagi, atau menghitung haulnya mulai dari awal lagi nanti kalau sudah sampai nisab lagi gitu ya. Jadi asumsikan dia harus selalu bertahan di atas nisab gitu. Sebagai contoh saja biar gampang ya. Si A dapat warisan misalnya. Dapat warisan 100 juta ya, 100 juta pada tanggal 1 apa nih misalnya 1 Rajab ya. Tanggal 1 Rajab beliau mendapatkan warisan 100 juta ya, tahun 1444 Hijriah tahun ini. Ngitungnya juga pakai tanggal Hijriah ya. Ya, setahunnya itu setahun Hijriah. Nah, kemudian setahun kemudian tahun 1445 hartanya itu masih utuh, nggak pernah kurang dari 100 juta. Tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah. Maka hadirinullah, dengan demikian dia sudah wajib membayarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Tarif zakat tabungan ya itu 2,5% saja. Jadi dia harus keluarkan zakatnya 2,5% dikali uangnya saat jatuh tempo haul, misalnya 100 juta, berarti 2,5% dikali 100 juta berapa? 2,5 juta gitu ya. Itu wajib dikeluarkan. Siapa yang nggak mau mengeluarkan padahal sudah wajib, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa yang menimbun hartanya, emasnya, peraknya, kalau sekarang uangnya ya, timbun saja, disimpan saja, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak mau bayarkan zakatnya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada dia dengan siksa yang pedih. Siksanya apa? Siksanya Pak, dalam ayat selanjutnya dijelaskan nanti harta-hartanya itu akan dipanaskan. Ya, kalau emas dipanaskan emasnya, kalau perak dipanaskan peraknya. Harta itu akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan digosokkan ya ke kepalanya, ke punggungnya, sambil dikatakan hadza ma kanaztum bi anfusikum fadhuqu adzabal hariq. Ini yang dulu engkau simpan-simpan, enggak mau dikeluarkan zakatnya, enggak mau diinfakkan di jalan Allah, maka rasakanlah azab yang membakar. Ngeri Pak. Oleh sebab itu, hadirinullah ya, hendaklah kita perhatikan ini betul-betul ya, kita hitung lagi ya, tabungan kita nyampe nggak nisab. Kalaupun nyampe, kapan sampai nisab? Kemudian kita hitung, kita lihat gitu ya, kalau di bank kan atau di tabungan itu kan ada mutasi ya, saldonya pernah nggak turun gitu dari 85 juta. Kalau nggak pernah turun berarti, dan berlalu setahun, berarti sudah wajib tuh. Setahun kemudian dari tanggal sampai nisabnya, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakatnya ya. Dengan demikian insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang membayar zakat dan termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Karena salah satu hikmah dari zakat itu adalah juga untuk mensucikan hati. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tutahhiruhum. Jadi zakat itu salah satu gunanya, manfaatnya adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa kita. Ya. Demikian hadirat yang dapat disampaikan sampai jam 1 kan ya? Benar jam 1 kan ya? Ya, sudah jam 1 lewat untuk kajian hari ini.
Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muzakki, orang-orang yang senantiasa membayar zakat sebagai bentuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan pilar atau rukun Islam yang ketiga yang nampaknya masih agak tertinggal dibandingkan dengan yang lainnya dalam kondisi kaum muslimin saat ini. Kita tutup saja. Ditutup ya atau ada apa? Oh iya. Mungkin ada yang mau bertanya, Oh ada, ya, fadhal. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan Pak awal dari bulan Muslim Indonesia dan misalnya kalian ada usaha karena ini kan kalau pakai jelas kalau kalau yang bisa sebenarnya usaha apa yang saya lakukan karena tidak ada yang mengatakan tahun ini sekian usaha apa tahun depannya harusnya kan ada kebijakan kalau belanja pikiran misalnya itu sekarang besar itu kemudian pembayarannya bisa saya melihatnya kalau ini yang ini sering terjadi apa kita tidak membayar produk kita karena bagaimana saya begitu pentingnya ini dalam bagian saya juga ada kaitannya kalau mengatakan hal itu kalau proses jelas kalau dia kalau mengatakan ini bukan dia tidak boleh karena disalurkan dengan dia untuk proses apa itu dulu satu kasih salam. Waalaikumsalam. Insyaallah pertanyaannya, apa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk bisa berzakat? Tentunya banyak yang bisa diupayakan, tapi sebelumnya mungkin saya akan sampaikan dulu data-data ya, sebagian data berkaitan dengan penghimpunan zakat. Alhamdulillah Pak, sebenarnya penghimpunan zakat semakin hari dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan, alhamdulillah ya. Tahun 2008 penghimpunan zakat secara nasional itu belum sampai 100 miliar secara nasional. Sekarang sudah 14 triliun. Jauh meningkat gitu. Tetapi masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai, yaitu 300 triliun. Tapi sudah sampai triliun lah gitu ya, bukan miliar lagi, sudah belasan triliun sekarang gitu. Jadi alhamdulillah ya sudah ada peningkatan ya, tapi masih jauh dari harapan kita ya begitu. Nah, yang bisa dilakukan tentunya banyak ya. Yang pertama, pemerintah dulu ya, pemerintah ya ini tentunya bisa kalau perlu membuat undang-undang gitu ya, undang-undang mengenai kewajiban zakat gitu. Sekarang kan sudah ada undang-undang zakat. Kalau saya tidak salah undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat ya. Kita punya undang-undang khusus tentang zakat, kita punya undang-undang khusus tentang wakaf. Kalau wakaf itu undang-undang nomor 41 ya, undang-undang 41 tahun 2004 gitu. Jadi alhamdulillah kita sudah punya undang-undangnya. Tetapi di dalam undang-undang itu zakat masih dianggap sebagai kewajiban yang sifatnya sukarela gitu.
Makanya kita kalau nggak bayar zakat nggak di apa-apain kan, gitu. Nggak diapain. Jadi yang mau silakan, yang nggak mau nggak apa-apa gitu. Jadi sifatnya voluntary, belum obligatori. Nah mungkin ini bisa juga diupayakan, tapi tentunya pemerintah juga harus meningkatkan atau mengiringi kebijakan tersebut dengan pengelolaan zakat yang terpercaya gitu Pak ya. Kadang-kadang kalau diwajibkan tapi nanti rakyat gak percaya gimana kan ya gitu ya. Oleh sebab itu kaitan dengan transparansi, akuntabilitas pengelola zakat, khususnya pengelola zakat pemerintah seperti Basnas juga harus terus ditingkatkan gitu. Kemudian kalau kita ya apa ini sebagai masyarakat yang bisa kita lakukan ya, kalau saya sebagai pengajar gitu ya, saya berusaha untuk terus menyampaikan tentang zakat ini gitu. Karena saya melihat zakat ini ya itu pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Basnas, ternyata literasi zakat kita orang Indonesia itu masih menengah, belum begitu bagus. Kalau literasi wakaf bahkan lebih rendah lagi, maksudnya rendah. Nah oleh sebab itu perlu terus diedukasi supaya literasinya itu meningkat. Gitu. Alhamdulillah nampaknya juga menunjukkan hasil, begitu ya. Tadi dari penghimpunan zakat saja dari yang puluhan miliar sudah sampai belasan triliun sekarang. Itu ibaratnya belum diwajibkan saja sudah sampai belasan triliun, apalagi kalau nanti sudah diwajibkan. Gitu. Kalau di negara lain ada yang sudah diwajibkan, ya. Setahu saya di Saudi Arabia itu sebagian sudah diwajibkan. Kalau di Malaysia itu dia bisa menjadi pengurang pajak, gitu. Jadi misalnya pajaknya sekian, ya, kemudian zakatnya sekian. Kalau sudah bayar zakat, nanti bisa jadi pemotong pajaknya. Gitu. Jadi enak, gitu. Jadi nggak double. Kalau di sini masih pajak iya, zakat juga iya. Walaupun sudah menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sudah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Pak, setidaknya minimal yang bisa kita upayakan ya sebagai masyarakat, kita terus menyampaikan, kan kita sudah tahu semua sekarang, ya, alhamdulillah, yang kita sampaikan kepada keluarga kita ya yang terdekat ya, nanti supaya bisa terus tersebar di tengah-tengah lingkungan kita sehingga semuanya bisa membayar zakat. Wallahu ta'ala. Gitu, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ini mohon maaf suaranya kurang kedengeran di sini. Jadi kalau ini kalau kita masuk ke dalamnya, masuk direct, nanti di mana ada yang banyak sekali atau jadi yang ada dalam lokal ini saya tidak yakin ada. Jadi yang saya lakukan ya tiap tahun saya ini Ramadan karena gampangnya bahwa Ramadan itu sudah masuk tahun saya sebelum ada saya kadang-kadang Ramadan itu orang perubahan akhir itu dan saya kadang-kadang langsung teman-teman itu saya tanya beberapa orang di sini yang bisa mendapati dan beberapa orang kemudian langsung karena benar-benar yang mereka itu pada periode jadi itu
jadi gimana? Nah, waktu itu saya pernah tinggal di daerah yang terus, itu saya kayak pasca karena ada yang perlu dikerjakan, terus kemudian nah di sini di kanan kiri, pokoknya baru itu ada. Ya, yang saya lakukan itu bagaimana cara mengajar Salam. Sebentar, yang tadi intinya bagaimana mengajak langsung ke mustahik. Oh ya, ininya maksudnya hukumnya atau gimana? Maksudnya menyerahkan zakat langsung ke mustahik gitu ya? Maksudnya apakah boleh gitu atau gimana? Iya. Iya. Ya. Oke. Ya. Yang satu lagi ya. Jadi kalau di ada dari tahun lalu dari tahun 2021, 2022, 2023 ini memang untuk zakat masih ada ini terima. Lalu penyalurannya masih penyalurannya yang paling besar menjelang puasa. Tapi selalu kita itu selalu harus bisa. Kalau kali sudah terdaftar mustahik kurang lebih jadi insya Allah kalau menyalurkan UPZ ya sampai insya Allah sangat ya karena tidak ada kemungkinan ada pesan yang masuk ke sehingga karena mungkin vokasi itu mungkin kalau di kami saat ya, kasih. Iya, berkaitan dengan udah jadi UPZ di sini. UPZ. Berarti UPZ menginduk ke siapa? Basnas provinsi, pusat? Yaudah, yang jelas gini, kalau sudah UPZ berarti sudah resmi kan ya. Jadi Masjid Al-Hidayah ini kalau kan jadi apa ya namanya, Basnas itu bekerja sama dengan masjid-masjid apa ya di tingkat desa ya atau di tingkat kelurahan begitu untuk sama-sama mengelola zakat gitu. Jadi seperti bermitra gitu ya. Karena supaya apa? Supaya penghimpunan penyaluran zakat yang terjadi di masjid ini itu tercatat oleh Basnas juga, gitu, ya kan? Gitu. Makanya nanti akan diminta laporannya seperti itu. Dan supaya resmi karena memang zakat itu sebetulnya adalah wewenang negara sebenarnya. Ya, kalau dalam pemerintahan Islam yang mengelola zakat itu adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Kalau sekarang apa ya? Mungkin kayak Menteri Keuangan lah gitu ya. Tapi kalau di kita masuk di Kementerian Agama gitu. Nah, jadi alhamdulillah kalau udah jadi UPZ berarti di sini Masjid Al-Hidayah sudah resmi yang mengelola zakat ya. Nah, oleh sebab itu juga masjid ini bisa menyalurkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar masjid gitu. Alhamdulillah kan tadi disampaikan sampai 700 gitu ya. Nah, ini saya kira suatu upaya yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Masjid Al-Hidayah ya, supaya pengelolaan zakatnya resmi gitu, resmi tercatat oleh negara ya, kemudian juga bisa tetap ya menyalurkannya kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid seperti itu.
Nah, berkaitan dengan menyalurkan zakat secara langsung, sebenarnya seharusnya memang menyalurkan zakat itu melalui amil zakat, amil zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melantik di dalam Al-Qur'an ada satu profesi yang namanya amil zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Jadi di antara mustahik zakat itu ada 8. Salah satunya adalah amil zakat. Artinya amil zakat juga berhak menerima zakat karena dia sudah mengelola zakat. Gitu. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu, ya seperti misalkan tadi ada mustahik yang sangat membutuhkan, gitu ya, yang tidak terjangkau oleh amil zakat, maka tidak mengapa kita memberikannya secara langsung. Gitu, ya. Mungkin bisa juga kalau misalkan pengelola zakatnya itu masjid misalnya, ya tetap kita salurkan ke masjid, tapi kita sampaikan ke panitia, ini ada orang nih, si fulan, tolong disalurkan ke beliau juga ya, karena dia membutuhkan banget. Nah, gitu. Jadi bagus ya, supaya pengelolaan zakat tuh lebih terorganisir, ya, lebih terkelola. Ya kalau uangnya sedikit kan mungkin tidak begitu berdampak. Tapi ketika dikumpulkan lebih besar, ya miliaran gitu ya, banyak, dia juga bisa akan berdampak lebih besar untuk masyarakat yang ada. Gitu Pak, mungkin jawabannya kurang lebihnya, mohon maaf ya. Udah atau ada lagi? Udah ya. Baik. Ada tuh satu di belakang Pak. Gimana? Tuh. Mungkin satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bisa pada tahun sudah terpenuhi, tapi saya tahu uangnya tidak komplit, sehingga kita campur dengan bunga. Bagaimana bunga ya? Nah, bunga itu tidak ada zakatnya. Ya, bunga atau harta haram itu tidak kena zakat. Misalnya koruptor yang kemarin rame ya, artinya miliaran ya, tugas pajak artinya miliaran, korupsi rupanya. Gitu. Walaupun di atas nisab 1 triliun pun hartanya, tapi kalau didapat dari yang haram, dia tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena harta itu sebetulnya bukan punya dia, ya kan? Dia mendapatkan harta itu secara tidak sah, gitu. Maka tidak ada zakat. Kayak orang mencuri, ya mencuri, maling gitu ya, kotak amal isinya banyak ya, 100 juta gitu. Kemarin rame di medsos ada ganti kiris ya Pak ya. Kiris tuh di kotak amal ditukar sama dia. Pinter juga tuh. Tapi bisa dibilang bodoh juga gitu. Karena kan gampang dilacak gitu, rekening kemana kan gitu. Ternyata orang ditangkap di kos-kosan ya. Jadi ditukar. Dia mencuri itu. Nah, harta yang sedemikian yang dapat dari mencuri, dari zalim merampas, kemudian dari gharar, dari riba, dari judi, semua yang haram-haram tadi itu ketika didapat sama orang tidak ada zakatnya. Ya. Terus kalau kecampur gimana? Ya udah, kalau yang kecampur dikeluarin, dipisahin yang haram, ya tinggal yang halalnya aja. Yang halalnya masih nisab enggak, masih haul nyampe, jadi keluarin zakatnya hanya dihitung dari yang halal saja. Adapun yang haram, bagaimana caranya? Caranya disedekahkan, dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin boleh. Jangan dimakan sendiri, tapi boleh dikasihkan kepada fakir dan miskin. Semuanya dikeluarin. Begitu. Demikian Pak jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.